Karena setiap taat itu adalah menambah kecintaan Allah. Yang hari ini Allah cinta kepada kita misalnya 7, dengan adanya taat yang kita perbuat, kecintaan itu bertambah. Taat lagi, kecintaan kita bertambah. Makin banyak taat yang dilakukan, maka kecintaan Allah semakin bertambah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasl. Wa 'alal murid ay yajtahida bi kaffi jawarihi anil ma'asi wal azam. Dan atas seorang murid artinya atas seorang yang berkehendak dekat kepada Allah. Seorang murid yang berkehendak menjadi kekasih Allah. Atas seseorang yang berkehendak menjadi kekasih Allah itu, bahwa dia bersungguh-sungguh pada mencegah anggota-anggota tubuhnya daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Karena setiap maksiat yang kita lakukan itu menjauhkan kita daripada Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan itu mengurangi kecintaan Allah kepada kita. Andai kata Allah cinta kepada kita 10%, dengan adanya satu maksiat yang kita perbuat, maka itu menjadi berkurang kecintaan Allah kepada kita. Maksiat lagi, kecintaan Allah berkurang lagi. Maksiat lagi, kecintaan Allah berkurang lagi kepada seorang murid tadi. Wala yuharrika, dan seorang yang menghendaki kecintaan Allah itu tidak menggerakkan syai'an akan sesuatu minha daripada anggota-anggota tubuhnya illa fi ta'atin, kecuali dalam taat. Karena setiap taat itu adalah menambah kecintaan Allah. Yang hari ini Allah cinta kepada kita misalnya 7, dengan adanya taat yang kita perbuat, kecintaan itu bertambah. Taat lagi, kecintaan kita bertambah. Makin banyak taat yang dilakukan, maka kecintaan Allah semakin bertambah kepada kita. Nah, jadi wala yuharrika syai'an, dan seorang yang menghendaki kecintaan Allah itu tidak menggerakkan sesuatu daripada anggotanya, melainkan pada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghindari sebuah dosa, menghindari suatu kemaksiatan, itu merupakan sesuatu jihad.
Menghindari suatu dosa itu adalah sesuatu jihad. Jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Dan menghindari dosa itu sulit. Menghindari dosa itu sulit. Tetapi lebih sulit lagi tobat daripada dosa. Nah, jadi menghindari dosa itu ngalih lagi tobat. Jadi jangan beranggapan bahwa karena tobat nyaman aja, jangan beranggapan kayak itu. Sebab tobat itu ngalih daripada menghindari maksiat. Menghindari maksiat itu sudah ngalih, tobat daripada maksiat itu ngalih lagi. Wala ya'malu biha, dan tidaklah mengerjakan, memperbuat seseorang murid biha dengan anggota-anggota tubuhnya itu illa syai'an, kecuali sesuatu ya'udu alaihi naf'uhu, kecuali sesuatu yang kembali atas dia naf'uhu, manfaatnya fil akhirat, pada akhirat. Jadi seorang murid itu mestinya kada melakukan sesuatu kecuali yang ada manfaat baginya di akhirat. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada di dalam dunia ini itu ada terbagi kepada 3 macam. Satu, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan siksa di akhirat. Perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini yang mendatangkan azab di akhirat. Itu seperti perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, ada perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini yang menimbulkan hisab di akhirat. Hisab itu adalah perbuatan-perbuatan yang fudul, perbuatan-perbuatan yang tidak maksiat namun kada diperlukan. Perbuatan itu kada maksiat tapi kada perlu. Nah, perbuatan ini di akhirat akan mendatangkan hisab, mendatangkan perhitungan. Dan hisab di akhirat itu adalah nau'un minal azab, bagian atau satu macam daripada azab juga. Karena hisab itu kan dihitung. Maka kita menghadang antrian hitungan itu di padang mahsyar. Nah, yang ketiga, perbuatan-perbuatan di alam dunia ini yang membawa keuntungan di akhirat. Nah, itu yang disebut dengan taat tadi. Nah, jadi perbuatan maksiat itu mau kada mau dihindari. Perbuatan yang fudul, perbuatan-perbuatan yang kada maksiat tapi kada perlu, itu dikurangi sekurang-kurangnya. Nah, perbuatan taat ini yang perlu diperbanyak sebanyak-banyaknya. Nah, seorang yang menghendaki kecintaan Allah, seseorang yang menghendaki dekat dengan Allah itu mesti pertama menghindari perbuatan yang mendatangkan azab di akhirat. Kedua, menghindari atau mengurangi perbuatan yang membuat dia hisabnya panjang di akhirat. Yang ketiga, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang bermanfaat baginya di akhirat, yaitu perbuatan taat tadi. Wala yuharrika syai'an minha, dan dia tidak menggerakkan akan sesuatu daripada anggota illa bita'atin, melainkan pada taat. Taat itu lebih umum daripada ibadat. Taat itu lebih umum daripada ibadat.
Kalau ibadat itu hanya ditujukan kepada Allah. Ibadat itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak ada yang lain. Tapi kalau taat ini, nah bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada suami, itu taat. Jadi perbuatan taat ini lebih umum daripada ibadat. Jadi logikanya setiap ibadat itu namanya adalah taat, dan setiap taat itu belum tentu ibadat. Karena ibadat itu hanya khusus ditujukan kepada Allah. Maulah kita beribadat kepada Rasulullah, kada mau. Beribadat kepada kedua orang tua, kada mau. Beribadat lawan suami, kada mau. Ibadat itu hanya kepada Allah. Tapi kalau taat, nah itu mau kepada yang lain daripada Allah.